2 pekan jelang masa kampanye pilkada, teka-teki soal siapa ketua tim sukses Pramono Rano terjawab sudah. Komedian Cak Lontong ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Alasan Pramono memilih Cak Lontong lantaran ingin menciptakan suasana politik yang riang gembira. Menurut Pramono, Cak Lontong sudah berpengalaman di dunia politik. Cak Lontong bahkan pernah turut berpartisipasi dalam kampanye Jokowi dan Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Selain nama Cak Lontong, pemeran drama Sidul anak sekolahan seperti Cornelia Agatha dan juga Maudy Kusnaedi juga masuk dalam struktural tim pemenangan Pramono Rano. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Sebelumnya, bakal cawagup Rano Karno juga mengaku sempat menawari aktor Iko Uwais untuk menjadi wakil ketua tim ses Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta. Saya pertama kali juga minta kepada sahabat saya yang namanya Iko Uwais, Bang Yos, untuk masuk. Cuman dia sekarang masih di Cina. Dia lagi syuting di Cina, dia baru selesai pulang tanggal 4 Oktober. Dia bilang, "Bang, udah nggak usah ditanya gua ada di mana. Kita pasti ada di abang, cuman udah nggak usah dicatat-catat, saya takut cuman dicatat nggak datang namanya nggak enak." Lain dengan Pramono Rano yang sudah mengumumkan ketua tim ses mereka, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil belum mau mengungkap siapa nama ketua tim pemenangan dalam laga Pilkada Jakarta. RK bilang sosok ketua tim pemenangan dari Koalisi Indonesia Maju bukan seorang publik figur, melainkan dari internal partai. Selain itu, RK juga memastikan bahwa sosok yang dimaksud haruslah memiliki kemampuan manajerial. Kita ikut tim pemenangan. Oh enggak, beliau mah itu udah level guru bangsa, tempat bertanya aja. Saya nggak akan membawa ke hal-hal terlalu teknis ya. Saya siapa sih? Udah siap buat Ya nanti sehari 2 hari pasti saya kabarin, insya Allah. Dua pasangan calon pakai dua strategi berbeda demi menggayat pemilih Jakarta. Tapi yang jelas, kiprah mereka akan terlihat di masa kampanye yang dimulai 25 September hingga 23 November 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu manakah tim yang bisa menggagas konsep yang bisa memikat hati para pemilih Jakarta? Tim public figure atau tim pimpinan partai politik? Kita bahas bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Mas Burhan, terima kasih sudah meluangkan waktu di Rumah Pilkada hari ini. Terima kasih undangannya. Oke, Mas Burhan, kalau harus memilih sebenarnya untuk tim ses itu lebih baik memilih public figure atau pimpinan parpol, mana yang kemudian jadi pertimbangan utama untuk pemilihan tim ses? Masing-masing ada plus minusnya. Kalau memilih ketua tim ses dari pimpinan partai politik, itu minimal tidak menimbulkan kecemburuan, terutama di kalangan partai politik yang bersusah payah untuk menominasikan pasangan calon yang diusung dalam pilkada. Tentu saja perlu kesepakatan kalau misalnya paslon diusung oleh banyak partai seperti Ridwan Kamil. Jadi perlu dicari tokoh yang bisa diterima oleh partai-partai pengusung RK. Tetapi kalau dalam kasus Mas Pram itu kan hanya diusung terutama oleh PDI Perjuangan. Ada partai kecil yang lain tetapi tidak signifikan. Artinya faktor yang lebih diperlukan dalam konteks Mas Pramono Anung dan RK adalah figur yang mampu mendongkrak popularitas Mas Pram yang kita tahu relatif terlambat untuk terjun dalam konteks Pilkada Jakarta. Memang perlu untuk konteks Mas Pram perlu tokoh yang populer yang bisa menambah kekuatan Mas Pram secara elektoral. Meskipun kita bisa berdebat apakah Cak Lontong bisa atau tidak memenuhi kualifikasi itu, tetapi kebutuhannya jelas berbeda dibanding dengan kebutuhan akan tim ses di kubu RK dan Suswono. Oke, karena baru pasangan Pramono Rano ya yang kemudian sudah mengumumkan siapa tim sesnya. Tapi kalau kita lihat konsep ala Sidul anak sekolahan, akankah bisa menjangkau pemilih Jakarta dengan memilih seorang Cak Lontong gitu? Kalau Anda lihat pemilihan tim ses yang nantinya akan dipimpin oleh Cak Lontong ini akan nge-grab siapa sih? Siapa yang kemudian target yang akan dijangkau oleh pasangan ini?
Ya, memang Cak Lontong kan berasal dari Jawa ya, dan kebetulan mayoritas pemilih Jakarta adalah Jawa. 37% warga Jakarta punya afiliasi etnik ke Jawa. Tetapi kita tahu warga Jakarta sangat rasional, jadi pendekatan semacam itu saya kira tidak terlalu pas juga. Mungkin yang ingin disampaikan oleh kubu Mas Pram adalah dengan mengusung Cak Lontong, itu namanya lebih familiar, terutama di kalangan komika atau mereka yang mengikuti perkembangan komedi, ya. Dan karenanya bisa semacam menjernihkan dan sekaligus mencairkan suasana. Nah, mungkin di situ. Nah, selain tentu saja narasi atau pendekatan ala Dul ya, yang dipakai oleh Rano Karno, kemudian misalnya seorang Pram berkali-kali menyebut Rano Dul Karno, ya. Kemudian ada juga orang seperti Zainab. Zainab di sini adalah Maudy Kusnaidi ya, dan kawan mainnya Rano Karno yang lain, yaitu Sarah gitu ya, yang coba diajak untuk mengingatkan kembali warga Jakarta, terutama komunitas Betawi. Mas Burhan, ini kita juga mohon maaf saya potong Mas Burhan, kita juga punya informasi kalau ada informasi yang terbaru bakal calon wakil gubernur Rano Karno ini memastikan juga bahwa Zainab atau juga Mpok Maudy Kusnaidi ini tidak jadi anggota tim sukses ya, karena Rano Karno bilang Maudy menarik diri dari anggota tim sukses dengan beragam pertimbangan. Kita ikuti pernyataannya berikut ini. Untuk Maudy mungkin saya harus klarifikasi. Dia ingin sekali sebetulnya. Cuman kan dia bilang, Bang, aku kan di Bali. Satu. Kemarin tuh Bang, dia kan kemarin pergi keluar, suaminya kecelakaan. Kecelakaan mungkin cuman ini, tapi artinya dia nggak bisa ninggalin. Dia bilang, udah Nap, yang penting lu entah kalau ini lu zoom aja deh. Cuman kalau Sarah, pasti dia ikut. Sampai saya tanya Mas ya, Nap, lu jangan-jangan kamu yang bantuin gua karena ada Sarah ya Nap. Enggak bang, pokoknya gua bantu. Nah singkat kata gini, kenapa saya minta tolong Zainab? Zainab itu pemerhati kebudayaan. Saya tahu sekali bagaimana dia bahasanya habis-habisan untuk ada di kebudayaan Betawi. Mas Burhan, tadi kalau kita dengar bersama ya pernyataan dari Bang Dul, ini sepertinya lekat sekali kan memang tim sesnya dengan sinetron Sidul yang begitu dekat dengan budaya Betawi ya. Bahkan tadi sudah menyebut nama Cornelia Agatha, tapi Sarah dan juga Zainab begitu. Tapi apakah kemudian langkah atau strategi yang digunakan ini untuk bisa meraih hati pemilih, Anda lihat peluangnya seperti apa? Karena kan kalau kita ngeliat Gen Z agak sulit relate begitu ya dengan sinetron Sidul dan juga generasi-generasinya. Ya memang generasi 90-an mungkin masih cukup relate. Awam ya. Itu. Tetapi dugaan saya bukan faktor usia yang coba digarap oleh kubu Pramono Rano Karno ya. Tapi lebih ke komunitas Betawi yang coba didekati. Karena kita tahu sinetron Sidul Anak Betawi itu coba dihidupkan kembali dengan munculnya Rano Karno sebagai cawagupnya Pramono. Dan itu terus-menerus dimunculkan, misalnya pendaftaran ke KPUD dengan memakai oplet Betawi, kemudian nama Zainab dan Sarah yang berkali-kali disebut ya, meskipun Zainab tadi ya, Maudy Kusnaidi ada constraint. Kental sekali dengan budaya Betawi begitu ya. Tetapi kan poinnya kira-kira dua-duanya itu adalah ikon sinetron tadi. Saya kira sulit ya keduanya kan, atau termasuk Rano Karno juga untuk bisa membidik segmen pemilih muda yang mayoritas karena lebih dari 50% warga Jakarta segmen pemilih zilenial, tetapi mungkin yang coba digarap adalah segmen pemilih Betawi. Meskipun lagi-lagi ya memang tidak cukup hanya mengandalkan sosok semacam itu ya, karena kita tahu bahwa Mas Pram relatif sangat terlambat untuk terjun dalam arena elektoral, dan karenanya pendekatannya tidak boleh semata-mata didasarkan pada. Oke, langkahnya harus hati-hati begitu Mas Burhan ya. Oke, kalau Ridwan Kamil sendiri kan pernah memberi petunjuk ya, kita pindah ke sisi Ridwan Kamil, petunjuk soal ketua tim sesnya nanti adalah pimpinan partai. Tadi kan Anda bilang kalau misalnya
untuk memilih pimpinan partai jadi bagian dari tim sukses kan harus hati-hati supaya tidak ada kecemburuan. Karena kan parpol pendukung RK Suswono cukup besar begitu ya. Nah menurut Anda, yang Anda baca kira-kira siapa-siapa saja nih nama yang bakal jadi kandidat utama berada di balik tim sesnya RK Suswono? Ya kalau berasal dari partai pendukung RK Suswono, kemungkinan besar ketua tim sesnya bukan dari Golkar atau dari PKS ya. Karena sudah jadi paslon ya, oke. Iya, karena Ridwan Kamil adalah kader Golkar, sementara Suswono adalah kader PKS. Tapi siapa yang akan dimunculkan, kemungkinan besar kalau didasarkan pada perolehan kursi, itu adalah dari Gerindra. Gerindra, oke. Karena Gerindra kita tahu adalah partainya Prabowo yang memenangkan Pilpres 2024. Yang kedua tidak mendapatkan posisi baik sebagai cagup atau cawagup dalam komposisi yang diusung oleh RK dan Suswono. Itu kan kalau tadi kita bicara soal tim ses ya. Kemudian untuk kekuatan partai politik akan seberapa besar nanti pengaruhnya dalam pilkada ini? Sebenarnya efek partai tidak terlalu dominan ya, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh wilayah. Dalam konteks pemilihan secara langsung. Jadi yang lebih menentukan adalah calonnya, tokohnya, sosoknya. Nah, tetapi kalau selisihnya tipis, ya, dalam pengertian terjadi kompetisi yang sangat ketat antara satu calon dengan calon lain, sumbangsih atau peran mobilisasi partai pendukung, meskipun kecil sekalipun itu efeknya menentukan. Kalau misalnya selisih antara RK melawan rivalnya itu ketat ya. Dan jangan lupa meskipun overall peran partai itu minimal, tetapi ada dua partai yang relatif signifikan perannya. Pertama adalah PD Perjuangan, yang kedua adalah PKS. Dua partai yang cenderung memiliki kemampuan mobilisasi lebih baik ketimbang partai pada umumnya. Meskipun overall peran atau kontribusi partai tidak signifikan, tetapi partai seperti PKS, apalagi ya, PKS kan pemenang pemilu di Jakarta, kemudian kota-kota satelit sekitar Jakarta yang menang juga PKS ya. Misalnya kita lihat kota Bogor, kota Bekasi, kota Depok, itu pemenangnya adalah PKS. Jadi menurut saya cukup menentukan PKS meskipun overall tetap yang dijual adalah sosoknya. Oke, baik, kita lihat nanti adu kuat tim sukses di Pilgub Jakarta. Sejauh ini baru ada satu paslon yang mengumumkan siapa yang menjadi anggota tim sesnya. Tapi apapun itu, nanti siapapun yang akan berdiri di balik tim sukses, di balik paslon nanti akan maju di Pilkada Jakarta. Yang penting adalah visi misinya nanti untuk sama-sama bisa membangun Jakarta lebih baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Burhan. Sehat selalu Mas Burhan.